Baiklah, sambung menyambung perlombaan malam ini adalah perlombaan Musabaqah Syahril Quran. Baiklah, untuk mempersiapkan dulu, mari kita buka acara ini dengan membacakan lafzul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Inilah cabang perlombaan Musabaqah Syahril Quran yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Dan peserta pertama ada Komplek Abu Hurairah. Mana penduduknya dari Komplek Abu Hurairah? Dan yang kedua ada Komplek Bilal bin Rabah. Dan yang ketiga ada Komplek Rabiatul Adawiyah. Dan yang keempat ada Umar bin Khattab. Yang kelima Khadijatul Kubra. Dan yang keenam ada Komplek Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketujuh Komplek Fatimah Zahra. Dan yang kedelapan Komplek Abu Bakar. Yang kesembilan Komplek Halimatus Syadriyah. Dan yang ke-10 dari Komplek Ababil. Dan yang ke-11 itu Komplek Naratus Soriyah. Dan yang terakhir ataupun pamungkas yaitu dari Komplek Ibnu Abbas. Sebelum pemanggilan peserta, alangkah lebih baiknya meminta santri untuk tidak berisik. Semuanya harap diam. Baiklah, Dewan juri yang arif dan bijaksana, marilah kita panggil peserta pertama kita pada lomba Musabaqah Syahril Quran ini dengan atas nama kafilah Abu Hurairah. Dimohon untuk mempercepat Abu Hurairah. Baik, karena Abu Hurairah tidak ada orangnya. Didis ya, karena tidak ada penduduknya Pak. Kita sambung selanjutnya peserta yang selanjutnya yaitu dengan kafilah Bilal bin Rabah. Dimohon untuk para audiens agar tetap tenang, jangan berisik. Mari kita saksikan bersama. Giring coy. Ito neko pangahe parang di dawan ini. Kafilah Babil untuk segera. Para audiens agar tetap tenang. Sekali lagi panggilan untuk kafilah Bilal bin Rabah agar segera menaiki podium. Kasih semangatnya untuk Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah. Beri semangat untuk Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin santriwan santriwati, ibu pertiwi yang saya banggakan. Michael Hart, seorang kolumnis berbangsa Amerika yang menulis di dalam bukunya yang berjudul 200 Ranking is Most Influential Person in Story, yang artinya ada sejarah peradaban manusia, termasuk di dalamnya ada Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus PDPC, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sedetan tokoh tersebut, Michael Hart mendapatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai pemimpin yang paling sukses dari para pemimpin, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam Encyclopedia Britannia sebagai the most successful of and grandiose personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun masyarakat madani. Hadirin, melihat betapa pentingnya meladani sikap dan sifat Nabi Muhammad tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat madani adalah tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Dengan landasan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, mari kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
berlindung kepadamu ya Allah Allah. dari usikan-usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada sebuah kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Menurut Dr. Andes Muhammad Sulaiman Al-Askori dalam Jubat At-Tafsir bin Bad Al-Umum, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tapi tenggelam dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan dalam bidang hukum, muncullah of jungle, hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya membangsa yang miskin, orang pintar membangsa yang bodoh, orang yang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling menakutkan bertabur wanita laki dari wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jeris bekik tangis seorang bayi di dalam tanah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi jiwa kepemimpinan dalam empat misi. Misi yang pertama, misi tilawah. Yatlu alaihim ayati, Membaca-baca ayat Allah atau membaca ayat suci Al-Quran atau ayat kauniyah. Misi yang kedua, misi tazkiyah. wa yuzakkihim, Membersihkan segala bentuk kufuran. Misi yang ketiga, misi ta'lim wa ya'limuhumul kitab. Mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Misi yang keempat ataupun misi yang terakhir, misi al-hikmah. Menampilkan hikmah. Hadirin yang berbahagia, keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah SAW yang terbukti berhasil membangun dan membentuk peradaban manusia sedunia. Namun hanya dengan pergerakan pembangunan di negara kita, konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur pembangunan sejati yang muncul, tetapi yang menjamun adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan dan popularitas. Karena kalau pembangunan figur, karena kalau pembangunan figur tak ubah laksana anak ayam kehilangan induknya, tak tahu harus lari kemana. Instruksi yang dicita-citakan, tapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan tinggal nasional yang dicita-citakan, tapi tinggal kandas yang dirasakan. Pembangunan nasional yang dicita-citakan, tapi penderitaan nasional yang dirasakan. Hadirin yang berbahagia, itulah sifat dan sikap Rasulullah dalam menciptakan pembangunan peradaban manusia sedunia. Dengan demikian, pembangunan di negara kita akan maju, akan lebih baik jika mekanisme pembangunannya mencontoh kepribadian Rasulullah SAW. Dan orang yang hanya bisa mencontoh Rasulullah hanya orang-orang yang beriman. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia bisa menyempurnakan iman kita dan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara ini maju menjadi masyarakat yang madani. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia penampilan dari kontak Bilal bin Rabah. Masya Allah ya. Oke, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, ini dia kita sambut utusan dari komplek Rabiatul Adawiyah. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan basyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah yang mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, para pemuda dan para remaja harus bisa meneruskan perjuangan, karena ini bisa menyebabkan kemunduran bagi kita semua kalau kita tidak meneruskan perjuangan. Sebab dari zaman dahulu kala hingga saat ini, pemuda dan para remaja sudah sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja merupakan penerus perjuangan. Quran surat An-Nisa ayat 9. Mari kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepadamu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu, hendaklah mereka khawatir akan kesejahteraannya dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Hadirin yang berbahagia, menurut Imam Hafidz Imaduddin Abu Afidah meriwayatkan dalam tafsiran Al-Qur'anul Azim bahwasanya menurut Ibnu Abbas ayat ini turun karena ada seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membuat menjorotan di hati dia, sehingga Allah memerintahkan kepada dia merubah wasiatnya agar bertakwa dan berbuat baik. Jelas-jelas ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita semua agar tidak meninggalkan penerus bangsa yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Sehingga Profesor Dr. Andes B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Pertama, lemahnya harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. dan yang paling dikhawatirkan, lemahnya akhlak. Ada pada diri para pemuda dan para remaja, saya yakin mereka akan mudah terhanyut oleh gelombang bencana, oleh kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang sangat bebas dan penyalahgunaan media sosial. Karena modal utama mereka adalah membentengi intelektualitas dari pemanfaatan dan kemudaratan dari sebuah pergaulan dan media sosial. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu kita sebagai para pemuda dan para remaja penerus bangsa, kita harus langkahkan kaki ke depan, belajar dan terus belajar. Jika kita mengaplikasikan ini semua, maka Allah akan memberi keberkahan kepada negeri kita tercinta ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Pertama, olah rasio agar iman melekat, Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. dan yang paling terpenting, olah rasio agar ilmu meningkat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil bahwasanya para pemuda dan para remaja harus terus berjuang karena harus meneruskan estafet perjuangan. Dikarenakan itu, para pemuda dan para remaja jangan meninggalkan para pemuda dan terus remaja yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Melainkan kita harus saling bekerja sama untuk membangun Indonesia ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tegukan untuk Rabiatul Adawiyah. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, kita sambut peserta selanjutnya atas nama kafilah ataupun komplek Umar bin Khattab.
Jawab ya. Kemudian Imam Zandri Singan belakang. Nanti kurang nilainya nih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudawwiril awqati wal ayyam wa hadanil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati was siyam wa amarona bis salati wal arhami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin safiina yawmal qiyam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin mamang dan bibi santri yang kami banggakan, merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, orang Sulawesi, Jawa maupun daerah lainnya. Tetapi Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Hadirin, masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa kita, cipta karya anak bangsa diklaim oleh bangsa lain sebagai warisan budaya bangsa mereka? Masih ingatkah kita hadirin ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh oknum bangsa tangga sehingga spontan rakyat Indonesia viral? Ini membuktikan rasa nasionalisme di dalam dada. Namun kini hadirin, rasa nasionalisme mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana. Saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan agama. Hadirin yang berbahagia, bagaimana solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Itulah judul surahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah surah Al-Imran ayat 103 berikut ini. Tangga berapa?
Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah yang maha kasih berlimpah kasih, yang maha penyayang berlimpah kasih sayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di pinggir api neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Ayat tersebut menyuruh kita senantiasa untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu padu terkhusus kepada tanah air kita. Dan janganlah bercerai-berai, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Generasi satu abad silam yang berhasil meningkatkan dirinya pada momentum Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah dengan satu Indonesia. Kami putra putri Indonesia menyatakan kami bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan bahasa Indonesia. Hadirin, marilah kita mempunyai rasa cinta nasionalisme.
sebagai syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Hadirin, sebagai kita bangsa Indonesia harus mempunyai rasa cinta tanah air, cinta rasa nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia, tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita hidup, dan tempat kita akhir menutup mata. Sebagaimana Ibu Sud menggambarkan dari lagu Cinta Tanah Air berikut ini. Tanah air putih aku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hadirin, kita harus mempunyai rasa mencintai nasionalisme, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, Bangsa satu tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penutup kata, apabila ada kesalahan, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Komplek Umar bin Khattab. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya. Tenang Pak Yusuf, kalau masih satu mau tambahin lagi aja. Ayo kesini ya Bapak Yusuf. Oke, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hari ini yang berbahagia, kita sambut peserta selanjutnya dari Komplek Khadijatul Kubra. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, diingatkan kembali kepada seluruh peserta MSI bahwasannya waktu minimal 7 menit dan maksimal 8 menit. Ya, tolong audiensi jangan ada yang berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang
Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran. Karena jujur adalah akhlak yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa bersikap jujur, maka kita Dimohon untuk audien niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seorang perlahan akan menuju kebaikan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara kejujurannya. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan suatu kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 54, Allah berfirman, Dimohon jangan ada yang berisik. hamba bernaung di hadapanmu ya atas dari musikan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih yang maha penyayang pelimpah sayang. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Quran surat Maryam ayat 50. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka ia akan dibalas di akhirat nanti, yaitu tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Orang yang senantiasa, maka yang jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran kepada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan. Di mana karena jujur seorang dapat akhirnya seorang dapat mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, maka ia tidak mempunyai sifat sombong. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita senantiasa bersikap di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak yang mulia. Udur mangkola, wala taudur mangkola. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari klub Khadijatul Kubra. Ya, undur mangkara wala tampil undur. Ya, kita sambut peserta yang selanjutnya. Inilah dia, utusan dari komplek Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, audiens yang belakang, laki-laki ataupun putri, tolong jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Abu A'la al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only an example." Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran dan keberhasilan Rasul dalam membangun suatu bangsa telah tercatat rapi dan indah dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most kebesaran dan keberhasilan beliau dalam memimpin suatu negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan akhlakul karimah, sehingga mampu merubah manusia biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak Rasul, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas syurah yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani. Dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 21, mari kita renungkan. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, lagi maha penyayang, pelimpah sayang.
sungguhlah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, semakna dengan ayat tadi, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, lantas bagaimana akhlak para pemimpin kita? Tentu jawabannya adalah alhamdulillah, masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Ini semua patut kita syukuri. Walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Lalu bagaimana reformasi teraplikasi, sedangkan para pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita damba-dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata dalam syairannya, bangsa akan maju, akan jaya jika ditopang akhlak mulia, tapi bangsa akan hancur, tersungkur, binasa jika tidak ditopang akhlak mulia. Dengan demikian bisa kita simpulkan agar Indonesia jaya, maju, makmur, subur, pemimpin kita harus bercermin dan mengikuti cara dan strategi Rasulullah dalam berdakwah. Yang bagaimana cara Rasulullah itu berdakwah ada 3. Yang pertama, Rasul bersikap lemah lembut, baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul selalu bersikap lapang dada, mudah memaafkan setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul selalu mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Untuk penutup, kami selipkan pantun untuk sebagai kenangan dan penuntun. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan laporkan kami kepada polisi, karena status kami masih santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari komplek Ali bin Abi Thalib. Oh, udah ada pendukungnya ya. Iya. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, inilah dia peserta selanjutnya. Kami panggil atas nama ataupun komplek. Nanti belum dipanggil. Fatimah Zahra dengan segala hormat dipersilahkan.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Sejarah mencatat pada banyak peradaban besar dunia, wanita dianggap makhluk pelengkap setengah manusia dan manusia kelas 2 yang hak dan kewajibannya bahkan keberadaannya di dunia ini ditentukan oleh laki-laki. Pada masa peradaban Yunani kuno menempatkan wanita sebagai makhluk tahanan yang disekap dalam istana untuk dijadikan barang dagangan. Kekuasaan ini sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk mengusir, menganiaya, menjual, bahkan membunuh wanita. Peradaban Arab jahiliyah pun menghalalkan pembunuhan terhadap bayi hanya karena ia terlahir sebagai wanita. Ilustrasi yang memilukan tersebut hadirin, Islam adalah makhluk yang sangat hina. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baik negaranya. Namun, jika jelek wanitanya, maka hancur negaranya. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam mengenai wanita? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang gender dan peranan wanita dalam perspektif Al-Quran. Dengan landasan Quran Surat At-Taubah ayat 71. Mari kita renungkan. Persiapan untuk kafilah Ababil.
Dewan Hakim Lagi yang ambil baik persiapan. dan bijaksana Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar menjelaskan ayat tadi merupakan informasi langsung dari Al-Quran, bahkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai harkat dan martabat yang rendah yang sama di hadapan Allah. Sedangkan Syekh Tabatabai dalam tafsir At-Tabatabai mengatakan ayat tadi menekankan kepada kita bahwa penilaian Allah terhadap manusia tidak dilihat dari jenis kelaminnya, melainkan pada aspek keimanan dan ketakwaannya. Dengan spirit kesetaraan gender inilah telah muncul wanita-wanita hebat di awal kejayaan Islam. Kita mengenal Aisyah, istri Nabi yang hafal ribuan hadis. Ada Nafisah, wanita keturunan Arab yang pandai tata negara. Kemudian Fatimah binti Aqra yang selain terkenal sebagai seorang wanita, sebagai ulama wanita, adalah kaligrafer ternama. Lalu bagaimanakah peran wanita dalam kehidupan rumah tangganya? Sebagai jawabannya, Islam mewajibkan kepada laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tidak berarti wanita sebagai istri kerjaannya hanya malas-malasan, Dimohon untuk audiens, enak-enakan, para tetap dan tenang, tidur jangan berisik. saja. Namun istri berkewajiban mengurus rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jihadul mar'ati fi baitiha." Jihadnya wanita di dalam rumah tangganya. Artinya wanita berkewajiban mengurus kebersihan rumah tangga dan melayani suaminya. Ketika suami mau bekerja, ia siapkan keperluannya, ia sajikan makanannya, ia rapikan pakaiannya, ia antar sampai depan rumah, dan ia lepas dengan kecupan mesra. Selanjutnya, ketika suami pulang bekerja, ia sambut dengan wajah ramah, senyuman mereka, dandanan menggoda, dan tatapan penuh cinta. Tidak tampang dengan bimoli alias bibir monyong 5 senti. Yang kami yakin akan tercipta hubungan harmonis yang didasari dengan kasih sayang, mawaddah dan warahmah di dalam lingkungan rumah tangga. Sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang dapat diampuni Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari Fatimah Zahra. Ya, Dewan Hakim, inilah dia peserta selanjutnya. Kita panggil atas nama Komplek Ababul. Dengan segala hormat dipersilakan.
makan nasi dicampur kawat. Karena kawat apa pun jadi. Jawab Sam, kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santai bang, santai, bukan muncul doang. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam dan Siti Hawa Dan diabadikan oleh aku dan dia. Tuhan Hakim yang lain. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang Mamang santri dan bibi santri yang saya hormati dan saya cintai. Bila mana Mamang dan bibi santri cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya dengan mencontoh sifat-sifatnya ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala sidang setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mendengar Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Empat termasuk sifat terpuji Rasulullah yang bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anaknya. Empat tersebut yang diantaranya yaitu: 1. Sidik yang artinya benar. 2. Amanah yang artinya dapat dipercaya. 3. Atonah yang artinya cerdas. 4. Tablik yang artinya menyampaikan. Terlebih pergaulan anak zaman sekarang semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat tersebut. Saya Muhammad Taufik. Saya Muhammad Taufik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu tadi penampilan dari Kahila Ababil. Mana tepuk tangannya Ababil? Ya, itu apa yang menasuki tadi? Setan dobat, setan apa itu? Oke, Bilang hakim yang adil dan bijaksana, hari ini yang berbahagia, kita sambut peserta yang selanjutnya atas nama Halimatus Syadiah. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keindahan. Keindahan menghantarkan keberkahan. Rantailah salam, berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Al-ayah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ayyuhal hadirin, rahimakumullah. Abu A'la al-Mawdudi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Dalam diri Rasul terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dalam memimpin telah tercatat indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar beliau diabadikan oleh
ranking of the person in history. Kebesaran sifat Rasul dalam memimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah, sehingga mampu merobohkan masyarakat yang dulunya beradab menjadi adab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak kepemimpinan beliau, kami akan membahas syarahan dengan judul Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Masyarakat Madani, dengan landasan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Maksud dari ayat tersebut menegaskan sekaligus menginformasikan kepada kita, sungguh pada diri Rasul terdapat uswatun hasanah. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita dan pemimpin kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut diteladani. Masih ada para pejabat yang bisa mengayomi. Masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat yang bejat. Masih banyak politis yang korupsi. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita akan menjalani prinsip proteter yang membuat kita berteter, ditambah pemuda yang tele dan pemimpin yang killer. Bagaimana reformasi akan terjadi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang terjadi. Kesejahteraan yang kita dapatkan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Ayyuhal hadirin, Ayyuhal hadirat rahimahum.
kepada kawan maupun lawan. Persiapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersiapan. Memaafkan atas segala kesalahan. Yang ketiga, Rasul selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah cara dan strategi Rasul dalam berdakwah. Sebagai pemimpin, ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah. Untuk itu ada 4 solusi yang bisa membuat bangsa kita bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan akibat moral yang mengkhawatirkan. Yang pertama, pemimpin sebagai figur sentral harus bermoral, beretika, dan berakhlak. Yang kedua, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi, antisipasi sebagai apresiasi yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Jangan hanya pandai mengkritisi, tapi berikanlah solusi. Jagalah sarana dan prasarana negara, jangan berbuat durjana, karena Allah akan murka kepada kita. Yang ketiga, tingkatkan sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa yang bermuara kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana Syauqi Beg berkata dalam syairnya, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang oleh akhlak yang mulia, tetapi bangsa-bangsa akan hancur, rusak, binasa jika tidak ditopang oleh akhlak yang mulia. Yang keempat, tingkatkanlah hubungan ulama dan umarok. Hubungan keduanya harus dekat agar kita bisa hidup dengan nikmat dalam negara yang berdaulat dan penuh berkah. Ayyuhal hadirin, rahimakumullah. Tidak terasa perjumpaan kita akan berakhir. Demikian yang kita dapat simpulkan, agar Indonesia jaya, pemimpin harus bercermin, harus menggunakan cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yang memimpin mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah, sehingga Indonesia akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan turun. Sebagai penutup, kami selipkan pantun sebagai kenangan dan penutup. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saling asah, Saling asih, saling asuh. wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi penampilan dari kafilah Halimatul Syadiyah. Ya. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, inilah dia peserta selanjutnya atas nama Ibnu Abbas. Tidak ada pendukung. Ya. Mau meropok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin.
kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin bangsa dan setanah air yang kami hormati. Terlebih kabar dari media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas apa yang kita harus lakukan? Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang melakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Boleh. Yang dilandaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Lagi maha penyayang melimpah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak menghadap Allah. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin bangsa dan setanah air yang kami hormati. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti
Sehingga Mitchell Head menyebutkan dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Interesting Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati, Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau mengungkapkan ada 5 hal yang harus diwaspadai pada generasi Islam saat ini, yaitu yang pertama, lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, dan lemah akhlak. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negerimu, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sapanmu, arungi lautan, patahkan dayungmu, tanganmu ayunkan, robek layarmu, bajumu gunakan, gerakan sapanmu, renangi lautan, demi mencapai pulau impian. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia penampilan dari Gombak Ibnu Abbas. Waduh, nggak ada pendukungnya. Ya, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Itulah tadi penampilan dari Bang Ibnu Abbas. Sekarang kita sambut peserta selanjutnya. Kita panggil atas nama Mar'atu Salihah. Dengan segala hormat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, jauh dari sifat kemuliaan. Ada banyak wanita yang dilecehkan, bayi yang terlahir dengan kelamin perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan, bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebiasaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan atau banyak jatuh korban karena kebiadaban lebih banyak daripada korban kecelakaan pesawat Air Asia atau yang masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia yang spesial yang mengemban misi terpenting dari Yang Maha Rahman, menjadikan persatuan penuh kebanggaan. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan, menjadikan manusia yang penuh kesantunan dengan menetapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Oleh karenanya hadirin, dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Rasulullah yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendahan. Dengan landasan Quran surat Al-Furqan ayat 63, mari kita usikan setan-setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih Pelimpah Kasih, Maha Penyayang Pencurah Sayang, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali mengenai penjelasan ayat tersebut bahwa ibadur rahman
Yang dimaksudkan adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan dari dosa. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia yang merupakan satu kunci dakwah Nabi dalam mental masyarakat jahiliyah. Karena kepribadian yang dilakukan Nabi dapat memberikan dampak positif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan yang melahirkan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan sebagian kepribadian Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat selalu merendahkan hati dan memberi dan menebarkan kebaikan tanpa membedakan perbedaan, sehingga nanti memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai penutup syarahan, izinkan kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah Kebenaran, yang dengan harap mendapatkan syafaat. Wahai Nabi, pujaan hati untuk seluruh umat manusia. Salam rindu kami untukmu, salat salam kami haturkan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih atas semua perjuangannya. Izinkan kami jadikan kami syafaat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada, boleh kita berjumpa lagi. Mohon maaf ampun dan segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Atas nama Komplek Abu Bakar Asyid, dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sejarah mencatat ada banyak peradaban besar di dunia. Wanita dianggap sebagai makhluk pelengkap, setengah manusia dan manusia kelas 2, yang hak dan kewajibannya bahkan keberadaannya di dunia ditentukan oleh laki-laki. Kita buktikan para hadirin
Pada peradaban Yunani kuno, menempatkan wanita sebagai makhluk tahanan di istana yang harus disekap dan dijadikan sebagai barang dagangan. Pada peradaban Hindu berabad ke-7 Masehi, menempatkan wanita sebagai dijadikan sebagai sesajen para dewa. Pada peradaban Yahudi, wanita dianggap sebagai makhluk laknat dan bencana karena dia telah menyebabkan Adam terusir dari surga. Dan pada peradaban Nasrani menganggap wanita tidak memiliki roh suci, dan bahkan peradaban Arab Jahiliyah pun menghalalkan pembunuhan bayi hanya karena dia adalah seorang wanita. Ilustrasi yang memilukan tersebut hadirin menggambarkan kepada kita betapa wanita sebelum pada banyak peradaban sebelum Islam datang adalah makhluk yang sangat hina. Makhluk yang sangat hina, tidak berarti apa-apa dan juga rendah harkat dan martabatnya. Kemudian ketika Islam datang, agama ini dengan tegas menentang segala sesuatu tindakan diskriminasi, penghinaan serta penindasan terhadap wanita. Bisa iman bilad, bisa saluhal bilad, wa bisa fasadat bilad. Wanita adalah yang negara jika baik wanitanya maka baiklah negara. Namun jika jelek wanitanya maka buruk, maka hancurlah negaranya. Lalu bagaimana pendapat Islam mengenai wanita? Sebagai jawabannya, kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang gender peranan wanita dalam perspektif Al-Quran dengan landasan surat At-Taubah ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manah
Al-Manan menjelaskan ayat tadi merupakan informasi langsung dari Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama. Sedangkan menurut antara Syekh Ahmad Al-Yaqin dalam tafsir Al-Yaqin yaitu adalah sejalan dan sejalin dengan dua penafsiran tersebut, Profesor Dr. Hasanuddin Muhammad dalam bukunya argumen kesetaraan gender Al-Quran, laki-laki dan wanita dalam pandangan Al-Quran memiliki angkat posisi yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba Allah, laki-laki dan wanita sama-sama sebagai khalifah, laki-laki dan wanita sama-sama bangsa. Kemudian dari kami bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kita maafkan di sana. Silakan ada kata-kata yang salah dari kami. Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Itulah tadi peserta pamungkas kafilah dari Ibnu Abbas. Ya. Oh, bukan.